kebangsaan, saya kira tidak terpisahkan. Apalagi bagi umat Islam sebenarnya tidak ada dikotomi antara keindonesiaan dengan keislaman karena menyatu. Islam itu tidak perlu dicurigai sebagai lawan atau musuh kebangsaan. Nah, ini yang kemudian menjadi peringatan bagi pihak-pihak lain, jangan dicoba-coba untuk memisahkan dan apalagi kemudian mengembangkan ideologi atau wawasan lain, ya, semacam sekularisme atau juga nasionalisme yang sempit. Saya agak sedikit terganggu dengan dikotomi nasionalis Islamis. Seolah-olah kelompok Islam itu tidak nasionalis. Padahal umat Islam adalah pendukung utama dari gerakan kebangsaan Indonesia. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai sekarang. Dari sebelum kemerdekaan. Begitu pula kaum nasionalis. Mereka adalah juga orang-orang yang beragama. Ini sangat berbahaya jika dikotomi ini. Ini yang harus dicairkan gitu. Dan memang kita harus mencari format nasionalisme yang Indonesiawi itu. Yang pada hemat saya adalah nasionalisme religius, bukan chauvinistik. Dan apalagi kemudian sekularistik, ya. Itu bertentangan dengan watak dasar dari bangsa Indonesia yang berpancasila. Pak Din, Pak Hidayat, kita akan diskusi lebih jauh lagi. Kita akan saksikan sebentar lagi paparan yang berikutnya dari Syekh Hasan Nasrullah. Pemirsa, tetaplah bersama Dialog Kebangsaan ini. Kami akan kembali saat lagi usai jeda berikut. Ya, kita kembali dalam Dialog Kebangsaan yang pada malam hari ini secara khusus ada tamu istimewa yaitu Bapak Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR, dan Profesor Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Pak Din dan Pak Hidayat, masih ada bahasan berikutnya, namun kita akan saksikan saja terlebih dahulu secara langsung. Kita saksikan sekarang bagian berikut dari wawancara eksklusif dengan pemimpin Hizbullah Syekh Hasan Nasrullah. Tentang Hizbullah seringkali menyebutkan bahasan tentang nasionalisme atau bangsa yang memukau banyak orang. Apakah penerimaan bangsa Indonesia juga dapat mengikuti jalan seperti yang Sayyid lakukan ini? أولا لا يوجد أي تنافي بين الخطاب الإسلامي والخطاب الوطني أو الخطاب القومي. الخطاب الإسلامي هو أوسع وأشمل ويمكنه أن يحتضن في داخله أي خطاب وطني وأي قضية وطنية أو قضية قومية. بل من الإسلام أن يحب الإنسان قومه، ومن الإيمان أن يحب الإنسان وطنه. والمسؤولية الشرعية أساسا تتحدد في الذين تعيش معهم بالدرجة الأولى. يعني كل إنسان منا، يعني أنت مثلا في أندونيسيا مسؤوليتك الشرعية هي اتجاه المسلمين والناس جميعا الذين هم أقرب إليك وتتواجد بينهم وفي ظهرانيهم. بالتأكيد تتحمل مسؤولية شرعية تجاه الناس المتواجدين في أماكن بعيدة، ولكن الأولوية هي للمكان الذي تتواجد فيه. من هنا تأتي المسؤولية الوطنية. في لبنان نحن حركة إسلامية، ولكن نحمل القضايا الوطنية ولدينا خطاب وطني ونهتم ببلدنا وبشعبنا وبقضايا شعبنا، وهذا بطبيعة الحال يتطلب خطابا وطنيا. الخطاب الإسلامي هو خطاب الحق، وأن تقول حقيقة سواء في الدائرة الشخصية أو العائلية أو في دائرة قرية أو عشيرة أو قبيلة أو مدينة أو وطن أو أمة أو الكرة الأرضية. الخطاب الإسلامي يتسع لكل هذه الدوائر. وأعتقد أن حزب الله استطاع في لبنان أن يقدم نموذجا راقيا كيف عن حركة إسلامية تكون في نفس الوقت حركة وطنية بكل ما للكلمة معنى، تعتني بالشؤون الوطنية بشعبها وبقضايا شعبها وتضحي من أجل خدمة هذه القضايا. وهذه التجربة يمكن تعميمها، لكن هذا لا يحول دون أن يكون هناك اهتمام لحزب الله ببقية أمور وشؤون المسلمين في العالم قدر استطاعته وإمكانياته وبما لا يتنافى مع مسؤولياته الأساسية. Hubungan Libanon dan Indonesia cukup erat, sehingga Indonesia mengirimkan militernya yang bergabung dengan UNIFIL, yang disertakan di dalamnya ada putra dari presiden kami. Apakah kerjasama militer negara kami ini akan mempengaruhi hubungan kedua negara? طبعا نحن كما تعرفون وافقنا على وجود قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، ورحبنا بوجود هذه القوات وطالبناها أن تقوم بمسؤوليتها
بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها بدقة. أن مشاركة أندونيسيا في هذه القوات أيضا كان أمرا مقبولا لدى الشعب اللبناني ويدعو إلى الاطمئنان، لأن الضباط والجنود الأندونيسيين باعتبار انتمائهم إلى هذه الدولة المسلمة الأكبر في العالم، وجودهم إلى جانب الشعب اللبناني في جنوب لبنان هو عنصر اطمئنان ونقطة إيجابية جدا، وبالتأكيد تؤثر إيجابا أكثر على تطوير العلاقات بين لبنان وأندونيسيا. ونحن نعتبر أن الضباط والجنود الأندونيسيين الموجودين عندنا في جنوب لبنان هم إخواننا الذين يعيشون بين أحبائهم وأهلهم في جنوب لبنان بكل تأكيد. Apa mungkin membuat kerjasama dengan negara Republik Indonesia dan Hizbullah dengan bentuk apa kalau ada itu? بالتأكيد نحن نعتز بأي علاقة يمكن أن تقوم وأي تعاون بيننا وبين إندونيسيا كحكومة وكشعب وكعلماء وجمعيات وقوى سياسية. هذا بالتأكيد بالنسبة إلينا هو موضع ترحاب، ونأمل إن شاء الله أن نتمكن من إقامة علاقات واسعة على هذا الصعيد. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Ya, kita lanjutkan Pak Hidayat. Bahwa tadi sekali lagi Syekh Hasan Nasrallah menegaskan betapa dalam Islam itu tidak ada kontradiksi antara nasionalisme dengan Islam sendiri. Bahwa sesungguhnya seorang Muslim itu harus menjadikan nasionalisme sebagai tanggung jawabnya. Saat dia menegaskan apa yang Pak Din dan Pak Hidayat sampaikan tadi, bahwa ini penting. Jadi bagi orang Islam justru masalah kebangsaan dan urusan di sekitar, notabene unsur agama adalah urusannya sendiri dalam makna kebaikan, untuk berbuat kebaikan. Beliau tadi juga menyinggung betapa beliau menyambut delegasi Indonesia dalam UNIFIL. Bagaimana Pak Aidit melihatnya? Apakah sebagai sebuah sikap yang contoh sikap yang negarawan, yang penuh etika yang ditampilkan oleh salah satu wakil komunitas Islam? Saya kira manusiawi, ada sangat wajarnya bila ada orang datang membantu kita dan kemudian kita menghormati yang membantu. Bila ada orang datang dari jauh dan kemudian berada di tengah kita dan kita kemudian membantu yang datang dari jauh, itu saya kira satu sikap manusiawi dan itu adalah memang bagian daripada ajaran agama Islam. Dan apalagi bila yang datang itu kemudian memastikan tentang katakanlah bagaimana kedamaian bisa diwujudkan dan bagaimana pula kedaulatan bisa diselamatkan dan bagaimana kemudian memastikan bahwa Israel tidak lagi kembali ke daerah Libanon yang kemarin mereka telah menjajah. Jadi dalam posisi ini saya kira sikap dari tokoh seperti Syekh Hasan Nasrallah adalah sikap yang wajar dan memang seharusnya dilakukan itu. Bahkan kalau tidak melakukan itu ya menjadi orang akan mengatakan kok tidak tahu budi begitu. Dan saya kira ini sesuatu yang penting untuk terus-menerus kita hadirkan, bahwa berpolitik pun penting untuk mengerti tentang etika, berpolitik juga penting mengerti tentang tata krama, membela bangsa dan negara tetap juga harus dalam koridor mengerti tentang aturan-aturan umum yang diberlakukan dimanapun juga di dunia ini. Terima kasih Pak Din. Pak Din, komentar Pak Din tentang bagian yang tadi ini, betapa dalam menjadi kepentingan umat Islam sendiri untuk ikut terlibat, ikut peduli pada apa yang terjadi sekelilingnya, termasuk urusan negara atau urusan kemasyarakatan, sebagai contoh dari betapa kita mengirimkan pasukan di sana dan diterima dengan baik, dan bahwa mereka menunjukkan persaudaraan Muslim yang kuat. Ya, saya sama dengan Dr. Hidayat tadi, bahwa itu sangat wajar kalau tokoh-tokoh di Libanon berterima kasih kepada Indonesia. Bahkan lebih luas ada lagi. Ada putra presiden kita loh di antara anggota UNIFIL, apalagi ada putra presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya. Apalagi dalam konteks yang lebih luas, mereka sebenarnya menaruh harapan kepada Indonesia sebagai negara besar yang kebetulan mayoritas penduduknya beragama Islam, gitu, untuk bisa memainkan peran yang lebih strategis lagi dalam peraturan global dan khususnya penyelesaian masalah-masalah global. Dan ini yang sudah mulai dilakukan oleh pemerintah kita ya, walaupun belum maksimal. Beberapa waktu yang lalu pemerintah umpamanya mendorong adanya bersama ormas-ormas Islam konferensi yang mencoba untuk mengatasi masalah Sunni Syiah, mungkin bisa meningkat ke arah ikut menyelesaikan masalah Palestina gitu, yang selama ini memang kurang ditampilkan oleh Indonesia.
Maka penghargaan tadi itu bagi saya itu lebih mengandung juga harapan ke depan. Oke. Tidak cukup